Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya hingga subuh hari yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan dan sehat walafiat dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat menikmati udara subuh pada hari yang mulia ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan atau membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah, minal kufri ilal iman wat taqwa, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan di dalam mukaddimah tadi terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 55. Di surah At-Taubah ini Allah banyak menceritakan antara lain tentang orang-orang kafir baik di Mekah maupun di Madinah. Allah ceritakan tentang orang-orang fasik, munafik, dan orang-orang kafir yang ada di Madinah. Bahkan Allah menyebutkan sangatlah keterlaluan mereka di dalam kemunafikannya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, dan sebahagian orang-orang Madinah itu, dari kelompok orang Madinah itu, sangatlah keterlaluan dalam kemunafikannya. Salah satu sifat keterlaluan mereka diceritakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada masa Rasul pun ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang diberikan oleh Allah, yaitu meninggal putranya yang bernama Ibrahim. Saat itu juga mereka datang bukan untuk menghibur, tapi untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang singkat ceritanya Rasul tidak menjawab, tapi Allah yang menjawab, sehingga Allah memusnahkan mereka dengan petir yang amat dahsyat setelah mereka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang banyak dipertanyakan, mengapa banyak orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik itu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, yang membuat umat Islam ini jadi cemburu. Misalnya pemilik perusahaan besar itu orang kafir, yang kaya banyak orang munafik, orang fasik, orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, sedangkan ada orang-orang Islam yang taat itu diberikan rezeki yang sangat sedikit, bahkan ada yang terkelompok dalam kelompok fuqara'i wal masakin, dari orang-orang yang fakir dan miskin, terkelompok dalam kaum du'afa. Sebenarnya jawaban Allah sudah sangat lama. Allah memberitahu, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah kamu di sini adalah Rasul, karena Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ini kita tasrifkan, fala tu'jibka, maka janganlah kamu, ka dhamir mustatir takdiruhu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasa Arab yang kita pelajari dulu dan sekarang. Seperti itu. Jadi ka di sini Allah mengkhatabkan, Allah menuju pembicaraannya kepada Rasul untuk disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah kamu heran, jangan kamu kagum, jangan kamu sedih dengan harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang fasik munafik itu dan anak-anak mereka. Anak yang banyak, kemudian mereka hidup mewah. Kamu jangan terpesona, jangan kaget, jangan kagum, jangan bersedih hati dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang fasik dan munafik. Karena kita lihat ada sebagian orang ketika hartanya diberikan oleh Allah banyak, maka yang terjadi adalah kesombongan. Ada kesombongan yang dimiliki oleh orang kafir yang banyak hartanya, ada juga dimiliki oleh orang Islam yang dia Islam tapi jadi orang munafik dan fasik. Hartanya banyak, anaknya hidup mewah dan sebagainya, tapi mereka ini adalah orang-orang yang jauh dengan Allah. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, jangan kamu bersedih hati dengan kelebihan harta yang diberikan kepada orang-orang fasik dan munafik. Mereka yang sedang menikmati kekayaan tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan, innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Mereka itu, kalau kita terjemahkan innama, hanya saja, sesungguhnya, benar-benar Allah sedang menginginkan mereka itu diazab oleh Allah, kehidupan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya. Jadi orang yang dalam Islam nanti kita lihat dia banyak harta tapi lupa ibadah, tidak sholat, menurut kita dia sangat senang, tapi dia sedang mendapatkan azab dari Allah fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya. Mana contohnya? Dia pikirannya masih sehat tetapi nggak tahu sholat lagi. Itu satu rumah, kadang-kadang di rumah itu hari ini mereka nggak sholat, besok juga nggak sholat, nggak ibadah, tapi hidup mewah, kaya, banyak harta. Allah sedang mengazab mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya,
wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah menghancurkan, melenyapkan fisik mereka dan jiwa mereka, wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala kalau nanti kita melihat ada orang Islam yang tidak sholat, tidak ibadah, atau orang kafir yang hidup mewah. Ini sebenarnya mereka yang sedang lupa kepada Allah itu sedang mendapatkan azab. Pikirannya yang saya nggak sehat lagi. Coba lihat, sholat diwajibkan kepada orang Islam yang baligh, yang berakal. Salah satunya, yang pertama dia sudah Islam, tahu dia Islam. Yang kedua sudah baligh, sudah cukup umur. Kemudian akil, berakal dia, sehat dia. Tetapi mengapa banyak umat Islam yang memilih tidak sholat, tidak ibadah? Berbeda dengan orang Islam yang sudah sakit jiwanya, jalan-jalan di tempat keramaian, bahkan tidak pakai pakaian, mereka tidak berdosa. Karena mengapa? Karena dia tidak lagi sehat pikiran dan akalnya. Jadi sudah istilahnya telah hilang pada dirinya, tubuhnya masih ada tapi jiwanya sudah tidak sehat lagi. Maka orang-orang Islam yang sehat jangan meniru, jangan mengambil suri dan tauladan pada orang-orang yang sakit jiwanya. Karena apabila seseorang terus-menerus meninggalkan sholat, tidak mau beribadah kepada Allah, suatu saat dia pun tidak bisa bergerak. وَتَنْزَهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah lenyapkan, Allah hancurkan jiwa dan fisik mereka. Jadi pada masa sakit ini dia ingat, bahkan dia berdoa, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah saya mau sholat besok. Dan saya pernah dengar itu di rumah sakit umum dulu sebelum tsunami. Kebetulan paman saya ini berdekatan dengan seorang pasien, mengeluh, ya Allah ya Tuanku, dalam bahasa Aceh, Nabi Allah dan kubu pulih lu, tinggal untuk bayang Allah, tinggal untuk bayang Allah, tinggal untuk bayang Allah. Apa maksudnya? Berarti dulu nggak sholat, dia minta supaya disembuhkan besok untuk sholat. Ternyata orang yang tidak sholat dan tidak beribadah pada masa sakitnya, dia sangat menginginkan hidup sehat untuk beribadah. Nah, jadi kita jangan sampai menunggu sakit. Kalau kita beriman kemudian sakit, pada masa sakit Allah berikan bonus, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sakit, kadar dari Allah. Tapi jangan sampai kita selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Allah menghentikan, tidak bisa bergerak lagi. Ini maksudnya. وَتَنْزَهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah lenyapkan fisik dan jiwa mereka, wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir, sudah nggak berguna lagi. Karena orang Islam itu walan tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu akhiri hidupmu, artinya jangan kamu mati kecuali meninggal dalam keadaan Islam. Siapa itu orang Islam? Orang Islam menurut Quran yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman berarti dia belum Islam, belum menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa ada sebagian orang yang jiwanya masih sehat tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah? Allah juga sudah lama memberitahu tentang orang ini. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Mereka itu sudah dililit, sudah dikuasai. Kalau dililit itu seperti orang berutang nggak sanggup bayar.
Ini sama juga, istaula alaihim, sudah dikuasai oleh setan laknatillah terhadap mereka. Fa ansahum zikrallah, lalu mereka ini setiap hari lupa pada Allah. Coba lihat, misalnya dia hari ini nggak sholat, besok juga nggak sholat. Di rumah ini nggak sholat, besok juga di keluarga itu nggak sholat. Oleh karena itu kita jangan membiarkan setan menguasai kita. Ketika kita nggak mau sholat lagi padahal masih sehat, ini ingat bahwa setan sudah melilit dan sudah menguasai. Bahasa kasarnya sudah dicekik, kamu nggak bisa lawan lagi, kata setan. Kamu sudah kucengkram, kamu nggak bisa lewat, nggak bisa kamu berkutik lagi. Maka keluarlah dari cengkraman setan ini. Ya Allah, ya Tuhan, ku ampuni dosa saya Allah, selama ini mengabaikan ibadah. Jangan engkau hentikan dengan fisikku, engkau hancurkan ya Allah. Begitu. Karena mengapa? Ketika istahwaza alaihimus syaitan, bimakna istaula alaihimus syaitan, setan itu sudah menguasai, setan itu sudah mencengkram orang-orang yang lupa ibadah kepada Allah dan akan tidak bisa keluar lagi. Artinya yang baik-baik tidak bisa masuk lagi, yang buruk-buruk nggak bisa keluar lagi. Ini sudah risyawatun, sudah dikunci oleh Allah. Maka syaitan selalu berupaya, fa'ansahum zikrallah, maka syaitan akan menjadikan mereka ini lupa kepada Allah. Jadi ingat ya, nanti ketika ada suara azan kita nggak mau datang atau nggak mau sholat, baik di rumah maupun di masjid, nggak mau sholat, nah ini kita sedang dikuasai oleh setan laknatillah. Ulaika hizbus syaitan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti setan, simpatisan setan ini. Seperti orang buat partai, maka Allah gunakan hizbu. Hizbu itu golongan atau partai. Ada orang misalnya dia simpati kepada seseorang, itu hizbun namanya. Ada orang yang simpati dengan agama Allah, Hizballah namanya. Ada orang yang selalu mengikuti setan, itu namanya Hizbus Syaitan, bergelimang selalu di dalam kekuasaan setan. Allah perkenalkan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa orang-orang yang mengikuti setan, mereka itu adalah kelompok orang-orang yang rugi. Oh, kami nggak rugi, pedagang yang sukses, punya rumah yang mewah, punya mobil yang sangat bagus. Rugi artinya dia sudah dikuasai oleh setan laknatillah, tidak bisa bergerak lagi dan selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya selalu menantang Allah dan melawan Allah Azza wa Jalla. Apa bahayanya? Allah jawab di ayat berikutnya. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasul, dia lawan Allah, dia lawan Rasul. Misalnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'um ar-raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat dan salatlah secara berjamaah. Pertama dia nggak salat secara pribadi, sendiri-sendiri nggak mau. Di rumah nggak salat, di masjid nggak salat, di musala nggak salat, di tempat dia bekerja nggak salat, dia lawan Allah. Wa aqimus shalah, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 43, tegakkan salat, jangan tinggalkan salat. Ini Allah yang berfirman. Nabi juga bersabda, bahkan hampir-hampir Rasul meninggal, ummati as-salah as-salah as-salah. Umatku, jaga salat, jaga salat, jaga salat. Artinya disiplinlah kamu di dalam melaksanakan salat. Sekarang siapa yang ditantang? Allah dia lawan, Rasul dia lawan. Apa bahayanya?
ulaika fil azallin, mereka adalah kelompok orang-orang yang hina. Jadi kalau ukuran dunia seakan-akan dia, orang bilang dia udah sukses tuh, tokonya banyak, mobilnya bagus, tapi kekurangannya enggak salah. Itu bukan kekurangan, itu memang sudah terazab, sudah diazab oleh Allah fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia sudah enggak sehat lagi, tinggal menunggu satu lagi, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan Allah membinasakan fisik dan jiwa mereka, wahum kafirun, dan kalau mati mereka mati dalam keadaan kafir, karena kerjanya selalu menantang Allah, selalu menantang Rasul. Maka orang ini Allah sebutkan, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin, sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasul, ulaika fil azallin, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Satu lagi kita bacakan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menetapkan, sudah menulis, kalau bahasa kita ini dalam SK-nya Allah, dalam pengumumannya Allah, la'aghlibanna ana wa rusuli, aku pasti menang bersama dengan rasul-rasulku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kan banyak umat dahulu mencoba untuk melawan Allah, bahkan membuat surga tandingan dengan surga Allah, semuanya dibinasakan, hancur, dilenyapkan, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, selagi kita masih sehat, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa menyesal dan capek kita sekarang ini, nanti Allah balas tidak capek ketika berada di dalam surga. La yamassuhum, mereka tidak tertimpa nasab, tidak tertimpa capek, dan mereka itu berada di dalam surga ikhwana, bersaudara, dan cara duduk di dalam surga mutaqabilun, berhadap-hadapan. Semoga kita yang sering bertemu di rumah-rumah Allah, Allah pertemukan kita di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.